Saya nggak tahu ya, BUMN itu kenapa ya sekarang ya? Makin hari kok makin kurang ajar kepada rakyat kita. Mohon maaf Pak, saya nggak pernah ngomong ini. Pak Dirut ASDP, Dirut Pelni, Dirut Perum Damri dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama ke Perum Damri dulu Bu. Ke pimpinan, tadi pimpinan sempat tanya soal PMN yang tidak setujui pimpinannya. Saya tidak perlu bertanya soal itu kenapa tidak disetujui, karena di tempat ini saja berkali-kali Bu, saya cermati dari dulu Bu ya, ketika rapat dengan Damri, Ibu paparan saja kami tidak yakin bahwa PMN kan duit rakyat Bu ya. Maka kami syukur pimpinan ketika pemerintah menolak negara tidak mempercayakan Damri untuk bisa kelola PMN, karena Rp1 saja dengan Ibu paparan tadi kami tidak percaya, tidak yakin bahwa itu akan manfaat untuk rakyat kami Bu. Sampai Ibu, mohon maaf Bu, Ibu paparan tadi Bu ya, 13 halaman, ini saya total dari ASDP dengan Pelni, 33 halaman totalnya. Itu masih punya Ibu hanya 13, Ibu jauh lebih lama dari mereka berdua loh Bu. Dan kami sedih, Ibu, angka-angka saja itu kan harus di luar kepala Ibu. Mohon izin Bu, transportasi ini mungkin bagi sebagian orang tidak penting, tapi buat kami yang hidup di daerah sangat penting sekali, agar bagaimana Damri ke depan berdaulat Bu. Nah sekarang Ibu setiap bertemu pada kami soal penugasan, soal PSO, soal daerah perintis dan sebagainya. Sekarang kami tanya, saya tidak mau masuk ke wilayah itu, perlu kalau di wilayah penugasan, debatable. Saya mau bicara saja di wilayah yang untung, misalnya yang sekarang juga lagi diinisiasi dan dikerjakan oleh Damri. Seperti tadi, di video tadi di wilayah Jakarta dengan bis listrik. Saya punya kawan di sini namanya Pak Husein Abdullah, memang sebelum DPR beliau sudah kaya. Lahir memang sudah tertaba, orang memang udah punya Bu. Jadi sama tahu beliau punya bis, bukannya tiap hari bahkan dikejar-kejar bank untuk bagaimana dia bisa nambah bisnya Bu. Yang kedua saya contohkan, saya punya teman namanya Juragan 99 Gilang. Dia awalnya bukan bergerak di bidang bis, awalnya punya bis hanya untuk main-main saja. Dia karena dia punya duit lebih, dia apa namanya, lama-lama ternyata disewa orang, dan hari ini bisnya ratusan Bu. Surabaya, Malang, Surabaya, Jakarta dan sebagainya, dan bahkan di dapil kami di Kepasuran saja ada. Artinya apa? Untung. Nah kami tanya di Ibu tadi, makanya kami sedih di halaman 2 tadi, untung hanya laba bersih 9,8 miliar. Kami tanya sekarang, dari daerah-daerah yang idle ini, yang kita lihat bahwa banyak, kalau Ibu nanti coba perjalanan darat dari Jakarta ke Surabaya, bukan hanya Juragan juga 99, banyak sekali bis-bis VIP yang full. Saya bahkan ketika Lebaran, saya anak pengen ke Jakarta pulang, pengen naik bis karena sering lihat di media sosial soal bis sleeper dan sebagainya, nyari nggak ada. Damri apalagi. Jadi artinya adalah kami minta dibuat laporan secara tertulis kepada kami Komisi 6 soal transportasi yang dimiliki Damri di wilayah-wilayah strategis, misalnya dari Jakarta Denpasar, Jakarta Surabaya, kemudian di Jakarta, untung nggak? Dan untungnya berapa? Nah, itu saja untuk ini. Saya sebenarnya banyak pertanyaan untuk Damri, tapi lihat tadi Ibu paparan, kalau kata orang Jawa cermat begitu. Kita harusnya berlari, karena sekarang mohon maaf, transportasi pesawat sudah bagi rakyat sudah tidak terjangkau lagi. Mereka mencoba untuk mencari alternatif naik bis, dan hari ini terbukti banyak bis yang hari ini menjamur dan sukses begitu. Nah kami tidak melihat itu di Damri. Nah kemudian yang kedua soal ASDP, pimpinan, saya sebenarnya agak sungkan, ini beliau ini teman dulu tim was bareng di haji, beliau anggota DPR yang saat itu sangat luar biasa. Cuman jadi begini, makanya saya tadi sebelum rapat saya minta maaf, saya peluk beliau dulu, izin ya, saya mau menyampaikan aspirasi soal dapil begitu. Nah jadi begini, izin, dapil saya Pasuruan Probolinggo, bukan Banyuwangi, tapi saya lahir dan besar di Banyuwangi. Kemudian ketika saya baca di media, bahkan di media-media mainstream, setiap pagi kalau saya kan sambil lalu feeding mau rapat, setiap pagi kita nonton berita. Setiap saya nonton TV, munculnya adalah soal kemacetan yang berkepanjangan di Banyuwangi. Saya kaget, saya pikir itu terjadi hanya saat Lebaran. Tapi ternyata kemarin, seminggu yang lalu masih terjadi, dan kemudian saya akhirnya tergugah hati saya pulang ke Banyuwangi, saya kumpulkan teman-teman HIPMI, teman-teman Kadin, ternyata saya tidak bilang agenda saya ke Banyuwangi apa, tapi hal pertama yang dikeluhkan oleh teman-teman pengusaha, teman-teman HIPMI, teman-teman Kadin daerah adalah soal bagaimana carut-marutnya pengelolaan di ASDP. Dan kemudian saya nggak percaya, begitu saja saya turun, saya minta kepada mereka untuk nemenin, ternyata
Bukan hanya sampai di sekitar situ aja, tapi sampai di ujungnya Wongsorejo macetnya. Dan saya pikir setelah itu selesai tidak. Ternyata hari ini pun di berita Banyuwangi, radar Banyuwangi itu masih macet berkebanyakan sampai di wilayah Watu Dodol. Sekarang Pak Dirut, kalau Bapak sampaikan tadi bahwa kemacetan di halaman 18 adalah soal peak season. Peak season Lebaran Maret yang lalu sudah berakhir begitu. Tapi kemudian ternyata hal yang terjadi tidak ada jeda berlarut-larut sampai hari ini. Sampai saya ngomong di tempat ini tuh masih macet di sana, Pak. Bahkan sopir harus tidur di bisnya mereka, di mobilnya, di truknya mereka. Bahkan wisatawan yang mereka mau berliburan dengan anak sekarang lagi libur sekolah, mereka pulang, tidak jadi ke Bali. Jadi penumpukan yang sangat luar biasa. Bahkan kami tanya ke teman-teman, saya coba naik ke truk, saya tanya, Pak, gimana? Apakah ada dari teman-teman BUMN, dari teman-teman SDP untuk menyapa? Enggak ada. Tidak ada perhatian di lapangan bagi mereka yang sudah antri berhari-hari di sana. Bahkan ternyata di antar supir bus ini mereka bangun solidaritas, mereka pesan makan, dibagikan kepada orang yang antri dan sebagainya. Dan dengan tahu nggak Pak dampaknya Pak? Ini tentu pertama supir waktu habis, tenaga habis, pikiran habis. Bahkan mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mereka menginap di situ begitu. Begitu belum juga dengan solar yang semakin. Artinya apa? Biaya logistik naik. Yang kedua, pariwisata yang harusnya ini menjadi momentum untuk bagaimana orang-orang yang bergerak di industri itu menikmati di momentum sekarang liburan ini, mereka tidak jadi menikmati karena apa? Karena tadi itu mereka mau ke Bali sudah pulang, tidak mau karena antrinya begitu panjang. Bahkan kalau Bapak baca di Detik, di Kompas, media yang menurut kami salah satu yang kredibel, beliau bilang bahwa horor memasukin wilayah ASDP ini mereka ketakutan begitu. Rakyat banyak merasakan begitu. Nah, jadi artinya apa yang Bapak sampaikan di halaman 18 soal peak season ini salah besar. Karena tidak peak season pun dalam keadaan normal pun di lapangan sampai ini antrinya luar biasa. Lalu kemudian kami coba cek. Sengaja kami tidak menghubungi karena ya tadi itu kita ini orang Jawa sungkanan, Pak Musa. Saya coba turun dulu. Betul nggak sih? Maka akhirnya saya turun. Ternyata salah satu kendalanya di lapangan adalah soal digitalisasi. Kenapa digitalisasi? Semen tahu nggak? Ternyata orang kalau yang mau nyebrang tuh kalau dulu melaporkan hanya cukup waktu 5 menit, 10 menit, sekarang minimal perlu waktu setengah jam untuk bagaimana dia melaporkan jumlah penumpang dan sebagainya. Betul nggak itu, Pak? Nah, dan harusnya digitalisasi kan mempermudah kita, bukan justru memperlambat seperti ini, Pak. Kalau satu kapal saja minimal 30 menit dengan sekian antrian, jadi perlu berapa menit untuk melaporkan begitu. Nah, sehingga hari ini yang pengen kami tanyakan kepada jenengan, kalau tadi Bapak sampaikan LCT, memang ya betul, saya setuju tidak sepenuhnya salahnya ASDP begitu. Bagaimana tadi Bapak sampaikan soal LCT, ya kami sudah dengar bahwa LCT habis ini akan ditiadakan, tidak boleh lagi beroperasi. Tapi sisi lain Kementerian Perhubungan tidak memberikan solusi, ya itulah pemerintah kita hari ini, ya kan? Jadi artinya mengambil satu kebijakan, tidak menyiapkan kebijakan lain yang itu tidak dipikirkan dampaknya buat orang begitu besar begitu. Dan belum lagi bagi pemerintah daerah, Pak. Dan sekarang kalau rakyatnya nggak ngerti, yang disalahkan Bupati Banyuwangi, pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang sudah bagaimana mereka berjibaku membangun daerahnya hancur sekejap gara-gara ASDP. Maka kalau tadi bilang Bapak nanti minta PMN, minta PSN dari negara. Saya nggak tahu ya, BUMN itu kenapa ya sekarang ya? Makin hari kok makin kurang ajar kepada rakyat kita. Mohon maaf Pak, saya nggak pernah ngomong ini. Semen tahu nggak? Ke PLN kemarin, ketika terjadi pemadaman listrik di mana-mana. Kemudian ternyata salah satunya karena kelangkaan batu bara. Dan akhirnya yang bertanggung jawab adalah rakyat. Untuk apa? Ternyata hari ini sedang dikaji tarif listrik dinaikkan. Masa sih setiap kegagalan tata kelola pemerintah, tata kelola BUMN yang bertanggung jawab adalah rakyat, termasuk ini. Bagaimana tata kelola yang buruk di ASDP, di Kementerian Perhubungan? Ujung-ujungnya apa? Rakyat lagi yang harus bertanggung jawab. Membayar mahal melalui PMN untuk bagaimana mempermudah apa yang sebenarnya harus dilakukan tanpa ada ini begitu. Jadi kami minta dari ASDP tanggapan yang serius untuk bagaimana ada. Nanti minggu depan kami akan datang ke sana. Kami minta
ada percepatan agar bagaimana ini bisa terurai dengan baik. Karena ini bukan hanya persoalan Kabupaten Banyuwangi tempat kelahiran kami, ini jadi persoalan nasional, Pak. Nama Banyuwangi sedang tercemar karena urusan ini. Nah, jadi kami minta apa tanggapan yang komprehensif bukan lagi melalui ini, tapi melalui tertulis untuk bagaimana kami bisa tindak lanjutin di rapat yang akan datang yang khusus akan membahas soal ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah soal pengeluaran ASDP memang belum zamannya panjenengan Pak Dirut 1,3 triliun untuk mengakuisisi PT Jembatan Nusantara yang isunya sempat viral, Dirutnya sempat katanya dikriminalisasi dan sebagainya, ya kan. Nah, saya tidak mau bicara di soal itu. Yang kami tanyakan dari investasi 1,3 triliun, bagaimanapun kan ini duit negara, duit rakyat begitu, yang harus dipertanggungjawabkan. Dari 4 tahun sebenarnya sudah untung belum dia? Dari dari pembelian ini begitu. Kami minta jawaban dari panjenengan soal hal itu. Kemudian ke PEL nih Pak, terima kasih kami sampaikan selamat atas amanah barunya, juga ditemenin ibu-ibu yang sangat luar biasa. Ibu-ibu biasanya detail. Saya punya ibu begitu Pak, cerewet. Insya Allah dengan kecerewatan ibu-ibu nanti PEL ini bisa jauh lebih baik Bu ya. Nah, jadi pertama soal PEL nih Pak. Kami sungguh sangat berharap bagaimana PEL ini ke depan bisa mandiri tanpa PMN, tanpa bantuan pemerintah. Karena kita lihat bahwa kami punya kawan-kawan itu punya kapal, bukan dia malah ini, tapi malah bank yang ngejar dia Pak. Karena bagaimana dia pinter ngelola usahanya, kemudian sekarang menjadi begitu besar, begitu prospektif, yang sehingga kemudian bisa usahanya bisa sehat. Nah, yang kami tanyakan bahwa hari ini kita lihat bahwa PMN yang sudah diberikan negara 4 triliun begitu. Nah, kira-kira dari 4 triliun itu apa sih sebenarnya dampak yang sudah dihasilkan untuk bagaimana berbalik untuk bagaimana mensejahterakan rakyat. Dan kami harap ke depan strategi apa dari Pak Dirut, ini Bapak kan baru 3 hari tentu baru. Nah, maka kami minta ada roadmap Pak, di tahun keberapa PEL ini ke depan tidak perlu lagi subsidi negara begitu. Karena sebenarnya banyak juga yang selain daerah-daerah perintis yang daerah-daerah adil yang sebenarnya bisa Bapak kembangkan. Bahkan Bapak bisa dapat prioritas di sana karena Bapak BUMN begitu Pak. Nah, maka harapan kami bisa gendong-gendit, artinya dari yang idle kemudian bisa membantu wilayah-wilayah yang perintis dari dana yang ada tanpa pakai duit negara, karena kita tahu fiskal kita sekarang terbatas gitu. Nah, itulah kenapa kami sadar kenapa kemudian Bapak dihadirkan di tempat ini, karena dengan pengalaman Bapak insya Allah nanti ke depan bisa jauh lebih baik begitu. Nah, kemudian soal tol laut Pak, kita tahu bahwa negara memberikan penugasan tol laut begitu. Nah, sebenarnya dari tol laut yang sudah dikucurkan pemerintah negara kepada PELNI ini dampaknya seperti apa sih ke rakyat? Apakah kemudian di daerah terpencil harga sembako semakin turun? Kalau saya lihat kok tetap begitu saja Pak. Kalau memang iya kemudian itu tol laut kemudian bisa membuat kebutuhan pokok di daerah terpencil bisa turun, saya minta datanya di daerah mana saja sih, dengan apa korelasinya dengan anggaran yang sudah diberikan negara sekian besar. Itu aja Pak dari kami, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.